semuanya. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana atau unsur-unsur apa aja yang ada di RPP ya, atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, perlu kita ingat bahwa dalam pembuatan RPP yaitu setiap KD itu satu RPP ya. Setiap KD itu terdiri dari satu RPP. Sebuah RPP itu isinya satu KD ya, satu KD pada pengetahuan dan satu KD pada keterampilan. Nah, sekarang kita lihat unsur-unsurnya. Di sini ada nama sekolah, ada mata pelajaran, ya, ada kelas, ada semester, ada materi pokoknya, kemudian ada alokasi waktu. Nah, perhatikan bahwa kalau RPP, satu RPP merupakan satu KD. Nah, untuk satu KD, ya, materi satu KD itu kan tidak mungkin dalam satu pertemuan saja. Nah, jadi kalau misalkan satu KD terdiri dari 20 JP, ya, misalkan, kemudian dalam 20 JP itu terdiri dari 8 pertemuan, ya berarti kita tulis 8 kali pertemuan dalam kurung 20 JP. Nah, kalau kita lihat alokasi waktunya ini ya, 8 kali pertemuan dan jumlahnya adalah 20 JP, berarti ada pertemuan yang 2 JP ya, ada pertemuan yang 3 JP ya. Jadi ada yang 3 JP dan 2 JP. Kalau 8 pertemuan dengan totalnya 20 JP. Nah, kita lihat yang pertama yaitu ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Ya. Kemudian yang B yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi ini kompetensi dasar kita tuliskan KD yang pengetahuan ya, KI pengetahuan, dan KD yang KI keterampilan ya. Di sini. Nah, ini masing-masing ada ya, KI pengetahuan 3.6, KI keterampilan 4.6. Kemudian masing-masing KD, kemudian kita jabarkan dalam indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini yang kita kembangkan ya, kita membuat sendiri. Kemudian yang C ya, unsur yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu struktur kalimatnya A, B, C, D ya, 4 bagian yaitu audience ya, subjek, behavior yaitu hal yang dilakukan, condition yaitu kondisinya, yaitu melakukan tentang apa, kemudian D-nya adalah degree ya atau tingkatan. Nah, di sini kalau tujuan pembelajaran kita tulis per pertemuan ya. Kalau tadi kan 8 pertemuan. Jadi kita tuliskan pertemuan ke-1 tujuan pembelajarannya apa, pertemuan kedua tujuan pembelajaran apa, sampai pertemuan yang ke-8. Nah, sekarang kita lihat bentuk contoh bentuk dari tujuan pembelajaran. Di sini, setelah mengikuti pembelajaran dengan membaca buku siswa matematika kelas 9 halaman 202 sampai 205 dan berdiskusi secara kelompok. Nah, di sini kita tuliskan sikapnya ya. Boleh kita tuliskan seperti ini, boleh juga tidak. Ya, silahkan. Ini kan tergantung kewenangan dari sekolah ya biasanya ya. Sekolah itu kan punya aturan sendiri-sendiri dalam membuat RPP gitu. Nah, ini kalau ini dituliskan ya, ada sikap religiusnya dan sikap KI sosialnya. Ini dituliskan. Oke. Kemudian di sini peserta dapat, nah ini kita tuliskan per KD-nya ya, per KD. Jangan lupa di sini juga ada selain KD pengetahuan ya, ini kita indikatornya tulis ya, selain KD pengetahuan juga KD keterampilannya kita tulis. Jadi ini ya kan, ini kan berarti indikator dari KD pengetahuan kita tulis. Jadi pertemuan ke-1 hanya ada 2 KD pengetahuan yang akan dijelaskan atau yang akan digunakan dalam materi pembelajaran. Kemudian pertemuan kedua hanya ada 1 KD. Pertemuan ketiga ini ada 2 KD. Nah, pertemuan keempat masih KD pengetahuan. Ya, pertemuan kelima, 6, ya, 7. Nah, ini mulai masuk ke
KD yang keterampilan. Nah, misalkan dalam satu pertemuan ini ya, misalkan pertemuan ketiga, tidak hanya tidak hanya indikator dari KD pengetahuan, tetapi juga KD keterampilan juga boleh ya. Kalau ini kan urut ya, mulai dari pengetahuan kemudian baru keterampilan. Kalau misalkan mau dimix kan juga boleh. Yang penting itu ya, yang penting klop, yang penting sesuai gitu, enggak masalah. Kemudian setelah tujuan pembelajaran ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini adalah materi reguler dan materi pengayaan. Nah, di sini kalau kita lihat sebenarnya untuk materi reguler dan materi pengayaan, dia isinya sama tetapi taraf tingkatannya yang berbeda ya. Misalkan soalnya yang reguler ini masih mudah ya, yang soal yang biasa diberikan kepada siswa, kemudian materi pengayaannya adalah soalnya di kombinasi ya, atau diubah sedikit. Nah, itu bisa kita jadikan materi pengayaan. Kemudian materi remedial. Materi remedial yaitu materi yang digunakan dalam kegiatan remedi ya. Misalkan nanti kalau ada yang remedi, kita bisa menggunakan materi-materi ini. Ya, biasanya materi remedial itu materi yang dianggap sulit biasanya ya. Nah, gitu. Misalkan materi remedial yang ditulis itu sama dengan materi pengayaan atau materi reguler, boleh enggak? Boleh sekali ya, tidak ada masalah. Ya, silahkan. Kemudian di sini ya, yang kelima ada unsurnya yaitu metode pembelajaran. Nah, ini metode pembelajaran bisa kita menggunakan pendekatan ya. Kalau ini kan menggunakan pendekatan saintifik. Ya, kita bisa menggunakan pendekatan atau menggunakan model ya, atau menggunakan metode. Nah, walaupun di sini judulnya metode, kita bisa menggunakan pendekatan atau menggunakan model tertentu. Yang jelas dalam metode pembelajaran ini yang dituliskan adalah yang mempunyai sintak ya, yang mempunyai langkah-langkah. Gitu. Jadi bisa model pembelajaran jigsaw boleh ya. Pendekatan saintifik boleh ya. Dan yang lainnya ditulis di sini. Misalkan pada pertemuan 1, pertemuan 2 sampai pertemuan ke-8 metodenya beda-beda ya, ada yang menggunakan pendekatan saintifik, ada yang menggunakan model pembelajaran. Nah, itu boleh ya. Di sini dituliskan saja. Berarti 1, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, kedua, pembelajaran dengan menggunakan model jigsaw. Boleh seperti itu, tidak ada masalah ya. Kalau ini ya, ini kan ditulis satu saja, berarti dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8 pada contoh ini menggunakan metode pembelajaran yang sama ya, menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian unsur yang keenam yaitu media atau alat dan bahan. Ya. Media atau alat itu adalah alat-alat yang kita gunakan dalam pembelajaran. Ada PowerPoint, ya LCD, papan tulis, alat tulis, dan sebagainya. Penggaris juga boleh. Kalau bahan berarti kan bahan itu sifatnya dia habis ya. Jadi contohnya misalkan koran atau majalah itu boleh bisa kita gunakan sebagai bahan. Kemudian sumber belajar ya. Ini unsur yang ketujuh yaitu sumber belajar. Di sini kita bisa menggunakan e-book ya, buku online boleh ya. Kalau ini buku dari Kemendikbud ya boleh, atau kita bisa menggunakan LKS juga boleh, atau kita bisa menggunakan situs di internet itu juga boleh ya. Tinggal kita tuliskan aja alamat situsnya. Selanjutnya unsur yang ke-8 adalah langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini pertemuan pertama. Dalam langkah-langkah pembelajaran berarti kita buat dalam bentuk pertemuan ya. Ini pertemuan pertama, nanti ada pertemuan kedua ya, ada pertemuan ketiga dan sebagainya. Nah, kita lihat unsur-unsur langkah-langkah pembelajaran dalam pertemuan itu apa aja isinya. Nah, di sini ditulis pertemuan pertama 3 kali 40 menit, berarti ini 3 JP, ya kan? Nah,
Kita tulis ada pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, di sini diberi waktunya ya, pendahuluan 10 menit, intinya 100 menit, kemudian penutupnya 10 menit. Ya, kalau kita jumlahkan berarti kan 120. Sama ya dengan ini ya, 3 kali 40 berarti 120 menit. Nah, sintak yang digunakan pada tadi yang tertulis di metode pembelajaran, sintaknya harus masuk ke dalam langkah-langkah pembelajaran ini ya, atau langkah-langkah pada sintak itu harus masuk pada langkah-langkah pembelajaran ini. Boleh dimasukkan ada yang di pendahuluan, inti dan penutup boleh, atau mau dimasukkan di inti saja juga boleh ya, silahkan. Tergantung pada jenis pendekatan atau jenis model yang digunakan ya, tergantung sintaknya gitu. Nah, ini kegiatan pendahuluan ya. Kemudian ini kegiatan inti ya, ada literasi, kolaborasi ya, dan berpikir kritis. Ini itu sintaknya ya, literasi yaitu sintak dari pendekatan saintifik tadi ya, ada kolaborasi, ini juga sintaknya dari pendekatan saintifik. Nah, ada ini menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan. Nah, ini semuanya adalah yang ada di sintak dari pendekatan saintifik. Ya, termasuk ke penutup, ya. Kemudian dilanjutkan pertemuan kedua sampai pertemuan ke-8. Nah, ini pertemuan ke-8. Nah, karena ini pertemuan ke-8 kan ulangan harian ya, jadi kegiatan ini bukan kegiatan penutup ya, ini kegiatan pembuka. Kegiatan pembuka. 10 menit. Nah, ini kegiatannya, kemudian kegiatan inti yaitu mengerjakan ulangan harian, kemudian kegiatan penutup. Nah, unsur yang ke-9 yaitu penilaian hasil belajar. Nah, dalam teknik yang pertama ya, dalam penilaian hasil belajar ada teknik penilaian, kemudian ada instrumen penilaian, pembelajaran pengayaan, pembelajaran remedial. Nah, sekarang kita lihat. Teknik penilaian ya, berarti kita harus melakukan penilaian terhadap 4 KI tadi ya, ada KI spiritual, KI sosial, yaitu KI 1, KI 2, kemudian KI pengetahuan, ada KI keterampilan juga. Nah, kalau sikap spiritual dan sosial itu akan lebih mudah memang kalau kita menggunakan observasi atau catatan jurnal. Ya, nanti kita lihat di lampiran 1 bentuknya seperti apa. Nah, ini contohnya penulisannya seperti ini. Kemudian KI 3 yaitu pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan di sini penilaiannya ada yang bentuk penugasan, ada yang bentuk tes tertulis ya atau ulangan harian. Nah, penugasan itu kan yang terjadi saat pembelajaran berlangsung ya, saat ada penugasan ya, saat ada tugas ya, seperti itu. Atau saat ada PR, nah itu maksudnya di penugasan ini. Kemudian kalau tes tertulis itu masuknya adalah di ulangan harian. Gitu ya, di sini setelah pembelajaran usai. Nanti kita lihat pada lampiran 2. Kemudian untuk keterampilan, di sini kegiatannya praktek ya. Praktek apa? Nah, ini nanti kita lihat, yaitu pada lampiran 3. Di sini kegiatan praktek pasti terjadi saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini instrumen penilaian ya. Instrumen penilaian yaitu pertemuan kedua itu ada pada penugasan ya, yang penilaian harian ini yang di akhir pembelajaran ya. Tadi yang tes tertulis tadi. Kemudian pembelajaran pengayaan. Berdasarkan hasil analisis penilaian bagi peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, diberikan kegiatan pembelajaran dengan bentuk pengayaan atau perluasan atau pendalaman materi dalam bentuk tugas mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Nah, ini seperti yang saya berikan tadi ya, penjelasan tadi ya, saat ada materi reguler dan materi pengayaan
ya. Materi reguler dan penghayaan itu materinya sama, tapi tingkat kesulitannya berbeda. Kemudian ada yang pembelajaran remedial. Nah, kegiatan pembelajaran remedial antara lain dalam bentuk. Nah, ini ada 3 macam, yaitu pembelajaran ulang terhadap materi jika 50% atau lebih belum tuntas. Pembelajaran tutor sebaya jika 11-49% siswa belum tuntas. Pembimbingan perorangan jika 1-10% belum tuntas. Ya, pembelajaran tutor sebaya itu maksudnya belajar kelompok gitu. Kalau pembimbingan perorangan itu kan nanti dibimbing secara mandiri oleh gurunya. Nah, di sini bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian. Sekarang kita lihat, nah ini juga ada ya tanggal, tempat, guru mapelnya, mengetahui kepalanya. Nah, sekarang kita lihat lampirannya ya. Tadi lampiran 1 itu kan penilaian catatan jurnal ya, penilaian sikap dan spiritual. Nah, isinya apa? Ini ada judul, nama sekolah, kelas, semester, tahun pelajaran, guru, mapelnya apa. Ini ada waktu ya, mungkin tanggal ya, tanggal, jam atau jam pelajaran keberapa, nama siswa, catatan perilaku ya, butir sikapnya tentang apa. Contohnya kalau religius itu kan ikut berdoa. Nah, itu boleh dituliskan di sini ya. Sikapnya dia bagaimana. Kemudian juga ada tanda tangan siswa, juga ada tindak lanjut ya. Tindak lanjutnya kalau mungkin si anak tidak mau berdoa, berarti dengan cara pembimbingan. Boleh seperti itu. Kemudian lampiran 2. Lampiran 2 di sini penilaian pengetahuan ya, tekniknya yaitu penugasan, bentuknya soal uraian. Nah, kita lihat ya, ini yang soal penugasan juga ada kisi-kisinya, terdiri dari KD, materi, indikator soal. Level kognitif itu level-level ya, level 2. Level 2 itu yang mengaplikasikan rumus ya. Kalau L3 level 3 itu yang pemecahan masalah ya. Kemudian bentuk soal uraian, bentuk soalnya ini uraian, soal nomor 1, 2, 3. Oke. Kemudian ini soalnya ya, ini kisi-kisinya ini tadi. Kemudian ini soal dalam penugasannya. Kemudian jangan lupa juga ada kunci jawaban dan pedoman pensyukuran. Kemudian lampiran 2 ya, juga tadi ada yang penugasan, yaitu yang sebelumnya kita bahas, ada yang ulangan harian ya, atau kita tulis teknik tesnya tertulis ya, bentuknya uraian. Yang dimaksud ini adalah yang ulangan harian ya, yang di pertemuan ke-8 tadi. Kisi-kisinya apa? Nah, ini KD, materi, indikator soal, level kognitifnya ya. Kalau ini kebanyakan level kognitifnya level 3 ya, untuk pemecahan masalah, bentuk soalnya uraian. Nah, nomor soalnya ini. Ada kisi-kisi, ada soalnya ya. Ada soal, ada kunci jawaban dan pedoman pensyukuran. Nah, seperti ini. Ada rubrik penilaian juga ya. Jika peserta didik menjawab ketiga soal dengan benar 30. Oke. Nah, seperti itu. Ini deskriptornya ya. Kalau kita pedoman dalam mengerjakannya ya, jawaban mereka ya kita sesuai ini pedoman skoranya. Itu. Kemudian lampiran yang ketiga yaitu penilaian keterampilan ya. Ini ada teknik tes, itu proyek, bentuk tesnya adalah rubrik. Nah, sekarang kita lihat kisi-kisinya ini kompetensi dasar, indikator, butir soal. Nah, butir soal itu satu karena ini dalam satu kegiatan saja ya. Ini ada alat, soalnya berupa ini alatnya ditunjukkan apa saja, petunjuknya apa saja. Nah, ini pedoman pensyukuran praktiknya, yaitu dari persiapan media, gambarnya, cara menghitungnya, kerapian. Nah, kita tuliskan di sini. Ini juga ada cara mengisi nilai keterampilan, memberikan nilai setiap kolom dengan nilai 0 sampai 5. Hasil akhir jumlah nilai seluruh kali
5. Nah, ini rubrik penilaian keterampilan. Ya, di sini dalam persiapan media, ini nilainya berdasarkan ini ya. Kalau si siswa membawa keempat bahan yaitu materan, kertas koran, dan alat tulis semuanya dibawa, berarti ini nilainya 5. Kalau hanya membawa 2 saja ya, nilainya 2 atau 1 ya, tergantung nanti alatnya sesuai atau tidak. Kemudian saat menggambar ini ya, kan rentang nilainya 0 sampai 5. Yang 0 bagaimana, yang 2 sampai 1 gimana, sampai yang 5 bagaimana, sesuai aspeknya ini. Begitu juga untuk yang menghitung ya, juga kerapian. Nanti dituliskan di sini. Kemudian ya, lampiran keempat penilaian remedial ya, teknik tesnya tertulis, bentuknya uraian, ada soalnya ya. Kenapa tidak ada kisi-kisi? Karena dia soal remedi ya, jadi otomatis kisi-kisinya juga sama dengan kisi-kisi soal ulangan harian. Nah, soalnya kita tulis ya, soal remedinya. Boleh ya, soal remedinya itu sama persis atau boleh juga soal remedinya hampir sama ya, hanya diubah sedikit dari soal ulangan harian juga boleh. Kemudian lampiran kelima ini penilaian pengayaan ya. Teknik tes, uraian, bentuknya tugas. Nah, soalnya kita tulis. Nah, di sini sebenarnya dia indikatornya sama dengan soal ulangan harian, tetapi tingkat kesulitannya lebih sulit gitu ya. Kemudian lampiran keenam, kriteria predikat penilaian. Ya, di sini ada sangat baik, baik, cukup, kurang. Ya. Kemudian di sini lampiran 7 materi ajar. Nah, ini oh ya, saya tambahkan di sini kriteria predikat penilaian ya. Kalau kurikulum 13 itu kan memang ada ABCD ya. Gitu. Jadi ini kita masukkan atau kita konversi dari nilai numeral ya, nilai numerik menjadi ke ABCD. Kemudian lampiran ketujuh materi ajar, kita tuliskan materinya di sini. Nah, misalkan Bu, materi ajarnya saya ambil dari buku, boleh enggak saya tulis di sini, tapi saya tulis bukunya apa, halaman berapa gitu. Boleh ya, boleh, tidak ada masalah. Tuh. Nah, ini halaman 1 sampai halaman 24 ini yaitu RPP atau sebuah RPP dari 1 KD ya. Jadi RPP nomor 1. Jadi untuk KD 3.6 dan KD 4.6 ya. KD pengetahuan 3.6 dan pasangannya KD keterampilan 4.6. Kalau 3.7 ya, KD pengetahuan 3.7 dan pasangannya yaitu 4.7 itu masuknya di RPP nomor 2 ya. Jadi setiap satu RPP memuat hanya satu KD pengetahuan beserta pasangannya yaitu KD keterampilan yaitu KD 4.6. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua.